Halo, selamat pagi teman-teman peternak dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel saya, dan ini saya akan menunjukkan meri saya yang sekitar umur hampir 3 minggu. Belum ada 3 minggu, hampir ya. Dan ini pakan saya masih pakai full, gak ada campuran apapun. Nanti setelah umur 1 bulan ini akan saya campur dengan bahan-bahan yang akan saya tentukan nantinya, dan agar nanti pertumbuhannya bisa maksimal. Dan tentunya dari ini adalah anak rambon ya, rambon bedol kaji. Nggak tahu ini nanti akan muncul ada yang ngikutin dari indukannya atau tidaknya, nanti akan saksikan setelah dewasa. Mahangane lahap tenan iki dulur-dulur kabeh. Kalau untuk teman-teman yang mengeluhkan merinya sering mati ataupun ada yang mati, itu kemungkinan teman-teman perawatannya kurang ya. Karena yang saya lakukan selama ini jarang ada yang mati ya, walaupun mati biasanya yang kecil, yang baru menetas. Mungkin netasnya agak lambat ya, selisih beberapa hari, itu kadang terhimpit atau ketindih sama yang lainnya. Mungkin kapasitasnya kelebihan. Kalau tidur biasanya kan bertumpuk-tumpukan ya, kalau baru menetas itu biasanya kadang ada mati ya, mati kehimpit-himpit, tapi bukan mati karena apa-apa. Tapi kalau setelah merinya agak lebih besar ataupun berapa hari, biasanya jarang ada yang mati. Sering yang saya lakukan biasanya sampai umur beberapa bulan itu sudah masih utuh ya, nggak ada kematian yang pernah saya alami. Walaupun saya mengalami pun itu jarang, karena saya memakai cara yang itu ya, yang ditentukan biasanya untuk peternak pembesaran. Itu kalau umur baru menetas harus full pur 24 jam ya teman-teman. Lampu pun selama hampir 3 minggu itu Pak masih saya kasih lampu biar menjaga suhu kehangatan di malam hari ya. Maka dari itu saya sarankan bagi teman-teman semua yang mau beternak pembesaran untuk pemula, itu perawatan benar-benar kalian perhatikan pola merinya seperti apa ya teman-teman. Dan pakan jangan sampai habis ya, dan air minum pun jangan sampai habis. Selalu teman-teman perhatikan, selalu teman-teman jaga makan dan pola minumnya ya, biar pertumbuhannya bisa maksimal dan itu bisa mengurangi angka kematian yang sering terjadi dari keluhan teman-teman pemula yang mau belajar ternak. Itu resiko paling rawan umur baru netas sampai 1 bulan untuk meri ya teman-teman. Itu sangat riskan sekali, sangat rawan sekali umur baru menetas sampai umur 1 bulan itu. Maka dari itu teman-teman harus perhatikan, benar-benar perhatikan. Jadi kelembapan dalam kandang itu enggak, itu kalau teman-teman memakai kandang sistem seperti ini, dari bawahnya alas, bawahnya pakai kawat ram, teman-teman nggak usah dikasih karung, biarkan saja sampai itu ke bawah, nggak usah kasih alas karung, nggak usah. Itu malah menyebabkan endok merinya kurang sehat karena kelembapan ya, karena endokan suka air. Jadi kalau ada alas, karung ataupun apapun, pasti pakan basah ya, dan kotoran pun akan menumpuk di situ, dan menyebabkan badan si meri pun terkena kotoran. Kemudian biasanya kepala itu menggosok-gosokkan ke badan, matanya biasa digosok-gosokkan ke badan. Disitulah pertumbuhan dari penyakit atau bakteri yang terkena mata.
yang menyebabkan kadang iritasi mata, merinya menjadi biasanya berair ya, yang sering terjadi seperti itu ya teman-teman. Kalau sistem seperti ini nggak ada alas di bawahnya apapun, itu alhamdulillah mata pun masih kering, masih bagus, karena insya Allah badannya masih bersih ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman, kalau baru menetas umur sekitar 1 minggu, itu teman-teman mandikan. Iya, teman-teman mandikan setelah umur 1 minggu atau 2 minggu, itu karena kotoran-kotoran yang terbawa saat menetas ataupun pas dia baru mau bertumbuh itu lebih bersih. Biasanya saya lakukan seperti itu ya teman-teman, biar kotoran atau bulu-bulu yang baru menetas kemarin kan biasanya masih ke bawah ya sama merinya, itu bisa lepas semua ya, bisa rontok semua sekalian mandi. Itu insya Allah meri kita sehat dan nggak ada angka kematian yang sangat signifikan ya, yang sangat besar. Itu yang saya lakukan selama ini, agar teman-teman bisa nantinya beternak atau pembesaran yang baik dan benar seperti ini. Perhatikan juga pola tempat atau pola makan atau tempat kandangnya, yang kasih tempat kandang menurut ukuran atau kapasitas isi merinya, seperti itu ya teman-teman. Kalau ini saya ukuran satu petaknya ini 1,5 meter kali 1 meter ya teman-teman, dan ini isinya ada 20 lebih. Ini masih muat kalau ukuran segini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, merinya sangat gemuk dan sehat lincah ya tentunya ya. Ini dari pakan sendiri saya pakai pur 511, mungkin menurut saya kayaknya bagus ya, menurut saya ya teman-teman. Dari ini saya kasih full, ini umur hampir 3 minggu saya masih kasih pur polos ya, nggak ada campuran apapun, karena ini untuk menjaga pertumbuhan merinya biar lebih maksimal. Nanti setelah umur 1 bulan itu baru saya akan kasih campuran bahan-bahan yang nanti akan saya buat dan akan itu ya saya campurkan, biar satu untuk menekan biaya pengeluaran pakan, tapi masih tercukupi protein dari merinya ya, untuk mendapatkan protein seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti cara yang baik dan benar, insya Allah tingkat kematian bisa kita minimalkan. Kalau bisa ke tingkat kematian 0 ya, usahakan 0 tingkat kematian seperti itu ya teman-teman. Walaupun mati hanya 1 atau 2 ekor, kalau bisa jangan seumpama teman mempunyai 20 ekor, jangan sampai setengahnya meri teman-teman itu mati. Gimana caranya seperti itu ya, walaupun 20 ekor kalau bisa mati 1 atau 2 ekor, seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan dengan lebih teliti. Kalau perawatan anak entok itu lebih ya, sebenarnya nggak terlalu susah, tapi perhatian harus diutamakan. Beda kalau umur yang lebih dewasa. Yang lebih dewasa pun kalau kita perawatannya kurang baik, kurang bagus, itu kemungkinan satu kandang habis ya, mati semua ya teman-teman. Apalagi meri yang umur segini kan masih rentan, masih rawan. Jadi kita perlu perhatian, perlu lebih ya, perlu perhatian khusus. Oke, demikian dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti atau untuk beternak lebih baik dari kemarin ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.